Dalam rekaman kamera pengawas terlihat truk tangki air tiba-tiba menabrak kerumunan pedagang dan pembeli yang berada di pinggir pasar Paron Ngawi, Jawa Timur. Kejadian berawal saat truk tangki air yang dikemudikan Hoirul melaju dari arah Jogorogo menuju Ngawi. Saat tiba di lokasi, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak sejumlah pedagang dan kios pasar tersebut. Akibat kejadian ini, 5 orang termasuk sopir truk mengalami sejumlah luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil olah TKP, kecelakaan itu diduga akibat sopir truk tangki mengalami epilepsi sehingga tidak bisa menguasai kendaraan. Juga penyakit bawaannya kambuh atau yang dibilang epilepsi, sehingga sopir tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraannya. Korban berapa orang kan? Korban 5 korban, patah kaki 1, saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Widodo. Untuk mendalami kecelakaan ini, truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi terkait dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyatakan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terbukti sah melanggar etik berat dan pedoman perilaku. Akibat perbuatannya, Firly mendapatkan sanksi diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan komisioner nonaktif KPK Firly Bahuri terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku. Hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewan Pengawas KPK menilai Firly melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Akibat perbuatan ini, Firly mendapatkan sanksi berat dan diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi. Putusan terhadap Firly dibacakan oleh Ketua Majelis Etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean. Sementara itu, putusan Dewan Pengawas KPK diapresiasi oleh Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Dan berkaitan dengan putusan tadi diminta mengundurkan diri, memang ya kita tidak puas, mestinya ini ditambahi, diminta mengundurkan diri dan merekomendasikan pada Presiden untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Justru itu saya memohon kepada Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi, nantinya dalam memberhentikan Pak Firly mestinya disertai dengan tidak hormat, karena apa? Melanggar kode etik berat. Boyamin menilai Firly Bahuri juga bisa diberhentikan dengan tidak hormat atas rekomendasi Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK dalam pertimbangannya menyatakan Firly terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Sementara sidang etik Dewan Pengawas KPK tidak dihadiri oleh Firly Bahuri karena di saat yang sama ia menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua pada Kamis dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pejabat Wali Kota Jayapura juga meminta warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal. Saat ini kita berdoa spontan nanti. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua pada Kamis dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jenazah Lukas NMB diperkirakan tiba di Papua sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Sementara pejabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta kepada warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal.
Pihak keluarga belum memberikan keterangan apakah jenazah Lukas NMB akan dimakamkan di Jayapura atau akan dipulangkan ke kampung halamannya. Tentu kita semua berdoa, semoga prosesi kedatangan jenazah sampai selama di Jayapura, sampai dengan pemakaman nanti, apakah nanti dimakamkan di Jayapura ataupun juga ke kampung halaman beliau, itu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lukas NMB meninggal dunia pada Selasa pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Lukas NMB dilarikan ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK. NMB dikabarkan memiliki riwayat penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal. Sementara itu, penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang NMB oleh KPK dihentikan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Lukas NMB, di mana masa hukuman itu lebih berat dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis NMB 8 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Nroli, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 18 orang. Untuk menentukan tersangka peristiwa tersebut, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Korban tewas ledakan smelter milik PT Indonesia Singhan Stainless Steel bertambah dari 13 menjadi 18 orang. Tambahan 5 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan pada Senin dan Selasa kemarin. Dari total 18 korban jiwa, 10 orang diantaranya merupakan tenaga kerja Indonesia, sedangkan 8 korban lain merupakan tenaga kerja asal Tiongkok. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan tersangka dari tragedi tersebut. Mana sampai dengan saat ini, per hari ini, korban bertambah, korban meninggal dunia sebanyak 5 orang, jadi secara keseluruhan ada 18 orang. Yang mana 8 orang TKA, kemudian yang 10 orang TKI. Adapun penyidikan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tim investigasi masih melaksanakan tugas di lapangan. Kemudian yang lain-lain masih bekerja, baik dari tim DCI, kemudian dari tim dari Inapis yang di backup oleh Puslapor dari Makassar. Setelah bertambah 5 korban jiwa, jumlah korban luka berat yang dirawat di ruang ICU RSUD Morowali kini tersisa 3 orang dan ruang isolasi terpadu sebanyak 17 orang. Selain itu, 2 korban yang mengalami luka masih menjalani perawatan di klinik 2 PT IMIP. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke lokasi wisata Umbul Cokro yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Ganjar menyempatkan diri untuk menyapa warga dan berdialog dengan para pelaku usaha di lokasi tersebut. Kehadiran Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo di lokasi wisata Umbul Cokro, Klaten, Jawa Tengah langsung disambut antusias oleh pengunjung. Ganjar pun menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan penggiat wisata serta badan usaha milik desa yang berada di kawasan wisata ini. Sambil menikmati jagung, Ganjar bercengkrama dengan para pengunjung dan pelaku usaha. Kegiatan berkunjung ke tempat wisata ini merupakan salah satu program yang menjadi fokus pasangan Ganjar Mahfud terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi ada yang menarik ya, ternyata di hari libur ini desa-desa wisata menjadi tempat destinasi yang bagus, yang menarik. Dan ada asosiasi BUMDes di sana, mereka sedang berkumpul dan dulu kami memberikan bantuan kepada desa-desa wisata sehingga dia bisa berkembang, contohnya seperti ini. Dan banyak sekali desa-desa wisata yang sudah mendapatkan bantuan sampai 1 miliar pada saat itu. Manajemennya bagus, pengelolaannya bagus, kita kasih bantuan. Dan ternyata ini menjadi tempat destinasi wisata alternatif ya yang ada di Klaten. Dan di banyak tempat di Indonesia ternyata
tumbuh berkembang dan ekonomi sekarang bergerak sangat cepat sekali. Inilah yang kita rasakan. Ternyata tadi yang hadir itu saya tanya ada yang dari luar Jawa juga. Jadi mereka piknik datang dan kemudian bisa menikmati. Inilah yang menjadi potensi-potensi desa yang kelak kemudian contoh-contoh baik ini bisa kita tularkan. Usai melakukan kunjungan ke lokasi wisata Umbul Cokro, Ganjar rencananya akan melanjutkan safari politik dengan berdiskusi bersama para milenial dan Gen Z di Buntalan, Klaten Tengah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, Khairuddin, iNews melaporkan. Sebelumnya Ganjar Pranowo meluncing program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Peluncuran program tersebut merupakan bentuk realisasi upaya pasangan Ganjar Mahfud dalam menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Sebagai aksi nyata mewujudkan pengentasan kemiskinan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merilis program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Program tersebut diyakini bisa mengentaskan kemiskinan, menciptakan SDM unggul, serta menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan lebih merata di Indonesia. Untuk merealisasikan program tersebut, Ganjar Pranowo menyebut jika anggaran 20% dari APBN sangatlah cukup, dengan syarat percepatan pelaksanaan dan menentukan prioritas. Setiap kontestasi pemilu ada harapan perbaikan agar kita menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ada satu isu yang selalu menjadi perdebatan dalam setiap kontestasi politik. Maka ketika amanah politik ini diberikan, menjadi semangat saya untuk melawan kemiskinan itu. Kita lawan bersama-sama kemiskinan agar hidup kita jauh lebih baik. Tak hanya itu, bonus demografi yang didapat Indonesia tahun 2024 juga menjadi momen tepat untuk pelaksanaan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Jika program ini berhasil, Indonesia dipastikan memiliki investasi pendidikan yang baik menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sang pendamping, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersilaturahmi dan berdialog dengan ulama serta santri pondok pesantren di Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat. Kedatangan Mahfud ini bukan untuk berkampanye, melainkan silaturahmi kebangsaan. Di hadapan para kiai dan anjengan anom ke Sukabumi atau se-Sukabumi Raya. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersilaturahmi dan berdialog dengan para ulama serta ajengan anom pondok pesantren se-Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut hangat para santri dengan lantunan sholawat di pondok pesantren Tahfiz Quran Nurul Hidayah, Ciberem, Kota Sukabumi. Mahfud menyampaikan kedatangannya ke Sukabumi dalam rangka berholah-holah kebangsaan. Di hadapan para kiai, Mahfud juga menceritakan pengalamannya sebagai santri di pondok pesantren. Tak luput, Mahfud berpesan agar pondok pesantren terhindar dari politik praktis terutama di masa pemilu 2024. Halakoh kebangsaan. Keislaman dan keindonesiaan itu menyatu. Artinya Islam di Indonesia itu harus ikut nasionalisme Indonesia dengan pendidikannya, dan Indonesia juga mengakui bahwa Islam ini adalah bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Sementara para kiai dan ajengan mendoakan Mahfud menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Mereka pun berpesan jika terpilih menjadi wapres, Mahfud MD bisa menjadi pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari kader keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Anies dan Muhaimin kian optimis memenangkan Pilpres 2024. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar semakin optimis memenangkan Pilpres 2024 usai mendapat dukungan dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Bertempat di suasana Lipo Kuningan, Anies Baswedan dan Muhaimin menggemakan jargon perubahan kepada seluruh kader HMI yang hadir. Hari ini keluarga besar HMI
memberikan dukungan kepada kami. Kami terima ini sebagai sebuah amanah dan ini sesuatu yang amat bermakna dan amat besar. Jadi insya Allah dengan adanya dukungan dari keluarga besar ini, kami semakin optimis bahwa usaha untuk melakukan perubahan akan bisa terlaksana. Momentum 2024 ini adalah momentum perubahan. Karena itu ini membuat saya semakin yakin dan optimis bahwa perubahan itu akan terwujud, bahwa Amin akan menang bersama HMI, bersama seluruh aktivis-aktivis dan seluruh alumni-alumninya. Anies menilai organisasi HMI melahirkan kader-kader yang berperan signifikan terhadap kondisi bangsa. Momentum ini dimanfaatkan paslon Amin untuk menyerukan kebaruan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 18 orang. Untuk menentukan tersangka peristiwa tersebut, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Korban tewas ledakan smelter milik PT Indonesia Singhan Stainless Steel bertambah dari 13 menjadi 18 orang. Tambahan 5 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan pada Senin dan Selasa kemarin. Dari total 18 korban jiwa, 10 orang diantaranya merupakan tenaga kerja Indonesia, sedangkan 8 korban lain merupakan tenaga kerja asal Tiongkok. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan tersangka dari tragedi tersebut. Ya, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan ledakan tungku smelter atau pasca ledakan tungku smelter. Kami sudah bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Joko Winartono. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Joko, saya harus konfirmasi terkait dengan korban meninggal akibat ledakan tungku smelter ini, jumlahnya 18 orang atau bagaimana, Pak? Terkait dengan jumlah korban, kita berduka hari ini bertambah 1 orang lagi, Mbak. Keseluruhan 19 orang korban. Yang terakhir adalah korban tenaga kerja Indonesia. Keseluruhan 19 orang, 8 orang tenaga kerja asing, 11 orang tenaga kerja Indonesia, Mbak. Demikian. Oke, jenazah saat ini sudah dikebumikan atau dibawa, dipulangkan ke keluarganya, Pak Joko? Untuk jenazah dibawa sama keluarga, Mbak, ke kampung halaman. Oke, baik, berarti total saat ini ada 19 korban meninggal, 6 WNA keseluruhan dari Cina dan 11 WNI. Betul, Pak? 19 jadi 8, Mbak. 8 TKA. 8 TKA dan berapa WNI, Pak? 11, Mbak. 11. Baik. Pak Joko, dari investigasi terkini yang dilakukan oleh kepolisian, sudah ditemukankah penyebab dari ledakan? Terima kasih, Mbak. Jadi sampai dengan saat ini Polda Sulawesi Tengah telah menerjunkan 2 tim. Dua tim ini kita melaksanakan investigasi terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian untuk yang di TKP sendiri sampai dengan saat ini masih berlangsung dari pihak Inapis dengan backup laboratorium forensik dari Makassar, Mbak. Jadi masih berlangsung, masih bekerja. Jadi hasilnya juga kita masih menunggu sampai dengan saat ini, Mbak. Demikian. Oke, saksi-saksi yang diperiksa ini dari pihak mana saja, Pak Joko? Untuk saksi dari internal karyawan, baik karyawan yang tidak sebagai korban maupun yang sebagai korban yang bisa kita mintain keterangan, Mbak. Demikian. Adakah yang mengatakan melihat bagaimana ledakan tersebut terjadi atau seperti apa kondisi atau situasi sebelum ketika ledakan terjadi? Jadi dari investigasi penyidik, mereka menanyakan seputar kaitan dengan apa yang terjadi di TKP, kemudian setelah itu terjadi apa, kesemuanya itu ditanyakan oleh tim investigasi, Mbak. Namun demikian untuk pastinya kami belum bisa ungkap. Nanti saatnya, pada saat nanti kesimpulan kami akan expose lebih lanjut ke media. Demikian, Mbak. Pak Joko, apakah pertanyaan tersebut juga meliputi terkait dengan prosedur keselamatan kerja di PT ITSS ini? Pastinya untuk tim penyidik investigasi yang kita terjunkan, mereka akan menanyakan secara komprehensif
apa yang terjadi kaitan dengan peristiwa tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Pemeriksaan juga nanti akan dilakukan, Pak, kepada pemilik perusahaan? Pasnya kepada para pihak yang terkait dengan operasi perusahaan, kemudian sampai dengan kemarin terjadi ledakan, pastinya kita akan mintain keterangan semua, Mbak. Oke, Pak Joko, saya kembali ke korban, terkait dengan korban. Saat ini atau informasi terakhir yang kami terima, ada 29 korban luka yang dirawat di RSUD Morowali. Perkembangannya sampai dengan saat ini seperti apa, Pak? Untuk korban sendiri sampai dengan saat ini, Pak, masih dirawat di rumah sakit. Kemudian yang sudah dinyatakan boleh kembali ke rumah ada berapa 5 orang yang diklasifikasikan luka ringan, sementara yang dikategorikan luka berat masih dirawat di rumah sakit Morowali, kemudian yang kategori sedang itu masih dirawat di klinik IMIP, Mbak. Demikian. Baik. Pak Joko, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga proses investigasi berjalan lancar, proses pengobatan untuk para korban luka juga berjalan dengan aman, serta tentunya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya sore hari ini. Selamat sore. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Wamenparekraf, Angela Tanusudibio, meninjau persiapan akhir perayaan Natal Nasional di Gereja Bethany Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Beragam kegiatan menarik dihadirkan pada kegiatan perayaan Natal tersebut. Berbagai persiapan akhir telah dilakukan panitia penyelenggara sehari menjelang pelaksanaan perayaan Natal Nasional 2023 yang digelar di Gereja Bethany Nginden, Kota Surabaya. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf Angela Tanusudibio yang juga sebagai Ketua Pelaksanaan Natal Nasional 2023 meninjau langsung persiapan akhir tersebut. Setelah melihat berbagai persiapan, Angela menyatakan persiapan akhir berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Nantinya kegiatan Natal Nasional yang digelar pada hari Rabu diawali dengan ibadah dan perayaan berupa hiburan musik, menari maupun paduan suara. Mengawali perayaan dengan ibadah dan lalu dilanjutkan dengan perayaan Natal itu sendiri, dan perayaan Natal akan sangat menarik sekali karena kita akan dihibur dengan berbagai tarian dan juga ada musik, ya, ada choir yang luar biasa sekali untuk kita saksikan. Dan yang ingin kita bawakan di sini karena temanya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini kita ingin membawakan pesan khusus ini, bagaimana Natal ini kan adalah kasih, ya, dan sukacita dan damai sejahtera. Kita ingin bisa menyampaikan 3 hal ini kepada masyarakat. Acara Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany akan dihadiri sekitar 25.000 hingga 30.000 jamaat dari berbagai wilayah di Indonesia. Puncak acara Natal Nasional 2023 terdapat rangkaian seminar dan aksi sosial. Acara Natal Nasional ini direncanakan dihadiri Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri dan duta besar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.